Roma 10 ayat 1 sampai 3, dia berdoa sungguh-sungguh supaya saudara-saudaranya sebangsa, orang-orang Yahudi ini juga diselamatkan. Karena apa? Mereka tidak punya pengenalan akan Tuhan. Bahkan di Hosea bilang, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah yang telah berjanji akan datang sendiri sebagai juru selamat. Itulah Yesus Kristus yang kami percayai, sesuai dengan nubuatan perjanjian lama. Berarti dalam keyakinan Bapak, orang Yahudi menyembah siapa? Menyembah bukan Allah yang benar, karena dia menolak Allah yang benar yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itu konsep iman Kristen, bro. Orang Yahudi tidak boleh mentuhankan manusia. Orang Yahudi tidak boleh mentuhankan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali kita di Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, video kali ini saya angkat videonya Pastor Joshua Tewu yang berdiskusi dengan Rabi Yahudi. Kalau tidak salah nama beliau adalah Yakub Baruch ya. Ini ada statement yang menarik teman-teman. Pada saat Pastor JT ini mengatakan bahwa Tuhan itu mengambil rupa manusia gitu ya. Lalu disanggah atau dijawab oleh Rabi Yakub Baruch. Orang Yahudi dilarang mentuhankan manusia katanya teman-teman ya. Dan memang orang Yahudi itu tidak nyembah manusia ya. Seperti apa videonya nih teman-teman? Kita simak video selengkapnya nih. Orang Singapura asli bukan orang Yahudi, tapi dia punya roh dulu ada di Sinai, makanya dia mau kembali melakukan Torah. Tapi dia punya roh dulu ada di Sinai, makanya dia mau kembali melakukan Torah. Itu kan tafsiran, itu semua kan tafsiran yang iman Judaisme. Artinya itu hak Anda. Cuma maksudnya kalau misalkan orang berbicara tentang keyakinan iman tanpa dasar yang definite dalam pengertian punya dudukan hukum, kitab suci misalkan. Artinya kitab suci pun kalian bisa tafsir seenaknya dengan bermodalkan ini kewibawaan seorang rabi, dia punya kapasitas menafsir. Kitab suci kan diberikan ke bangsa Yahudi. Paulus sendiri bilang di Roma 3, apa kelebihan orang Yahudi, apa gunanya sunat? Karena kepada mereka dipercayakan firman Allah. Dan dalam Pirkei Avot, Torah diberikan kepada Moshe Rabbeinu kepada Yosua kepada hakim-hakim, maka kepada para tua-tua Israel, tua-tua ke nabi-nabi, dan terakhir ke Knesset Gedolah, the Great Assembly. Anda aminkan apa yang dikatakan Paulus? Saya cuma menjelaskan ke Bapak. Enggak, Anda aminkan apa yang dikatakan Paulus? Saya hanya menjelaskan ke Bapak bahwa Bapak juga bisa melihat di kitab suci Bapak, seperti Bapak melihat Yesaya 53 tadi dengan kacamata Bapak kan? Iya, maksud saya karena penjelasan itu bersifat pembuktian bahwa Paulus juga mengatakan tentang kami seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya ceritakan tentang hal lain yang Paulus bilang, tanpa Yesus saudara-saudara seimannya pun dalam Roma 10 ayat 3, Roma 10 ayat 1 sampai 3, dia berdoa sungguh-sungguh supaya saudara-saudaranya sebangsa, orang-orang Yahudi ini juga diselamatkan. Karena apa? Mereka tidak punya pengenalan akan Tuhan. Bahkan di Hosea bilang, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah yang telah berjanji akan datang sendiri sebagai juru selamat. Itulah Yesus Kristus yang kami percayai, sesuai dengan nubuatan perjanjian lama. Berarti dalam keyakinan Bapak, orang Yahudi menyembah siapa? Menyembah bukan Allah yang benar, karena ini yang menarik teman-teman. Pada saat Rabi Yakub Baruch ini menyinggung-nyinggung soal Paulus, JT ini langsung bertanya, ya kan, Anda mengamini ucapan Paulus?
Anda mengamini ucapan Paulus. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Mengutip perkataan Paulus bukan berarti mengamini apa yang dikatakan oleh Paulus. Kan gitu. Sebagaimana JT juga mengutip kitabnya orang Yahudi, kan gitu teman-teman ya. Dan ini yang lebih menarik nih. Ini yang lebih menarik teman-teman ya. Menurut Bapak, orang Yahudi menyembah siapa? Nah, kita ulang di sini nih biar nggak gagal paham. Sesuai dengan nubuatan perjanjian lama tanah. Berarti dalam keyakinan Bapak orang Yahudi menyembah siapa? Menyembah bukan Allah yang benar karena Wih. Berarti menurut Pak JT orang Yahudi menyembah yang mana gitu kan? Nah, dijawab oleh JT, bukan menyembah Tuhan yang benar menurut JT teman-teman. Wah, ini menarik ya. Padahal kitabnya orang Yahudi dipakai oleh Kristen. sesuai dengan nubuatan perjanjian lama tanah. Berarti dalam keyakinan Bapak orang Yahudi menyembah siapa? Menyembah bukan Allah yang benar karena dia menolak Allah yang benar yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itu konsep iman Kristen, bro. Orang Yahudi tidak boleh mentuhankan manusia. Nah, ini di sini kena nih, ya, di sini kena nih teman-teman. Orang Yahudi itu dilarang mentuhankan manusia menurut Rabi Yakub Baruch ini teman-teman. Menarik ya. Tidak, bukan mentuhankan manusia. Jadi dia datang dalam rupa manusia untuk memberitahukan tentang prinsip keselamatan yang menjadi inisiasi, rancangan dan ketetapan Hashem itu sendiri, Adonai Elohim itu sendiri. Karena manusia membutuhkan pedoman yang jelas, dan Yesus telah menjadi kesempurnaan seluruh perjanjian Taurat itu sendiri. Nah, manusia-manusia yang lain, tapi manusia bangsa Yahudi dikasih Torah oleh Hashem untuk menjadi petunjuk. Jadi sudah cukup jelas. Pak, kalau ada sampai 2-3 versi keselamatan yang Tuhan sediakan, berarti Pak, ini yang saya bilang keselamatan itu tidak pasti. Ya, padahal kalau keselamatan itu harus pasti sifatnya Pak Rabi. Iya pasti, tapi kan ini rahasia ilahi. Ya, dulu makanya memang saya bisa ngerti sih cara berpikir Yahudi, memang saya bisa ngerti. Banyak yang masih misteri sehingga mereka dalam upaya memahami itu akhirnya banyak masuk kepada area interpretasi, penafsiran. Karena apa? Mereka tidak melihat secara komprehensif rencana penyelamatan Tuhan secara holistik gitu loh. Itu juga tafsiran kata-kata Bapak. Oh enggak. Karena perjanjian baru mengatakan ya, itu. Tafsiran para penulis kita perjanjian baru, tapi para penulis itu tidak sedang rapat dengan Tuhan langsung dan dijelaskan oleh Tuhan, sehingga hanya mereka yang tahu ini jelas dan yang lain tidak jelas. Pak Rabi, mantap ini teman-teman ya. Yang satu bilang Yahudi menafsir, yang satu bilang penulis perjanjian baru menafsir. Tapi kata-kata yang menarik dari pendeta atau Rabi Yakub Baruch ini teman-teman, orang Yahudi itu dilarang mentuhankan manusia katanya teman-teman ya. Catat, orang yang tahu tentang kitabnya orang Yahudi tentunya adalah orang-orang Yahudi itu sendiri. Dan kata orang Yahudi dilarang mentuhankan manusia. Jangankan menerima Yesus sebagai Tuhan, orang Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias saja kagak. Sebagai Mesias saja ditolak oleh orang Yahudi. Boro-boro menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya teman-teman. Menarik ya teman-teman ya. Menarik. Yang satu bilang menafsir, si JT bilang orang Yahudi menafsir, sementara diserang balik oleh si Yakub Baruch bahwa penulis perjanjian barulah yang menafsir. Lalu siapa yang mewahyukan yang mewahyukan kepada penulis perjanjian baru itu kira-kira siapa? Ya wallahu a'lam teman-teman. Kita sama-sama nggak tahu kan gitu. Oke, cukup ya. Ini video ini saya ambil dari menit ini ya. Saya ambil dari menit
1 jam 26 menit kalau tidak salah teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ya, 1 jam 26 menit sampai 1 jam 31 menit lewat 18. Ini videonya JT ya. Ini judulnya ya, biar tidak ada fitnah di antara kita ya. Debat lintas agama Kristen versus Yudaisme. Ini dari channelnya Joshua Teu, Kalam Kristus. Terima kasih saudara-saudariku. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.